Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang, edisi Senin 25 April 2022. Kita kembali di dalam edisi setiap Senin ini, yaitu kita membahas tentang hal-hal yang mendasar dalam iman Kristen, dengan tujuan agar kita bisa memperdalam apa yang sudah kita pahami. Dan kali ini saya akan membahas sebuah topik, yaitu tentang apa itu iman. Kita ingin membedakan antara iman yang menyelamatkan dengan iman yang tidak menyelamatkan. Sesuatu yang dikira iman tetapi ternyata iman yang tidak berguna, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Oleh sebab itu, mari kita mulai dengan mohon pertolongan dari Allah kita, Allah Tritunggal. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kehidupan, dan hari ini kami akan melakukan segala aktivitas kami, tapi kami juga rindu untuk belajar firman-Mu. Berkati kami, kiranya Allah Roh Kudus menolong kami untuk mengerti apa yang sudah Engkau inspirasikan kepada para penulis Alkitab, dan Roh yang sama menolong kami untuk memahami apa yang Engkau maksudkan ketika Engkau menuliskan melalui hamba-Mu di masa lampau, agar kami juga mengerti aplikasinya dalam kehidupan kami di masa sekarang. Pakai hamba-Mu yang berdosa ini layakkan untuk menjadi pemberita firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Nah saudara, setelah kita belajar di minggu lalu tentang penebusan di dalam Kristus, bagaimana Yesus menghapus surat hutang dosa kita, bagaimana kita menerimanya, dan waktu kita menyatakan kita percaya kepada Kristus, disitulah kita mengatakan orang ini menjadi orang yang beriman, orang yang percaya. Iman itu punya kaitan yang erat dengan kata percaya. Percaya itu bisa menjadi iman, tetapi ada juga percaya yang ternyata bukan iman yang sebenarnya, iman yang menyelamatkan. Misalnya saudara-saudara, saya percaya bahwa di tahun 60-an ada astronot Amerika yang berhasil menginjakkan kaki ke bulan. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena ada sebagian orang yang tidak percaya bahwa kisah itu adalah sebuah kisah nyata. Sebagian orang mengira bahwa itu adalah sebuah rekayasa, tidak betul-betul mendarat di bulan. Nah, percaya kepada peristiwa itu adalah sebuah peristiwa yang nyata atau tidak mempengaruhi kehidupan saya. Saya tidak harus menyesuaikan diri dengan keyakinan dari orang yang mendarat di bulan itu, dan orang yang mendarat di bulan itu juga tidak bermaksud mengubah hidup saya. Selain mungkin mereka berharap agar percaya kepada kemampuan manusia bahwa kita bisa pergi ke luar angkasa dan mendarat di bulan. Tapi percaya kepada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus membutuhkan definisi percaya yang lebih besar dari sekedar percaya itu sebuah fakta atau tidak. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Saya akan membahasnya dari 2 Korintus pasal 4, dimulai dari ayat 3, dan secara selektif saya akan membacakan beberapa ayat sesudahnya. Bagian pertama saya akan membacakan dari 2 Korintus pasal 4 ini, ayat 3 hingga ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami.
Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jadi kita melihat di sini bahwa para rasul, yaitu kami dan para pemberita-pemberita Injil yang bukan rasul, memberitakan Injil, yaitu keselamatan hanya di dalam Yesus, penebusan di dalam Tuhan Yesus. Kalau kami sudah beritakan, tetapi masih tertutup pada orang-orang tertentu, maka mereka akan binasa. Ya, tertutup untuk mereka yang akan binasa. Kenapa dipakai istilah tertutup? Artinya mereka tidak percaya. Pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Ilah zaman ini berarti pandangan-pandangan yang tidak percaya kepada Kristus. Misalnya ada pandangan yang mengatakan bahwa manusia itu hanyalah hasil evolusi, tidak ada kehidupan setelah kematian. Ada juga orang-orang yang tidak percaya bahwa manusia itu hidup hanya satu kali. Manusia itu pada dasarnya akan lahir kembali ke dalam dunia ini tergantung dari perbuatannya atau tingkah lakunya dalam dunia ini. Jadi semacam siklus yang terus berulang-ulang sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi karena mereka percaya kepada yang lain yang bukan Kristus, Injil, mereka tidak melihat cahayanya tentang kemuliaan Kristus. Mengapa dikatakan kemuliaan Kristus? Karena pada waktu Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, dia sedang menunjukkan karakter Allah yang pertama, Allah itu adalah kudus, dia membenci dosa, dia akan menghukum dosa, karena dia adalah hakim yang adil, tapi juga menunjukkan kasih Allah yang rela berkorban, belas kasihan Allah kepada manusia yang berdosa. Itu adalah kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah, sebab Kristus itu adalah firman Allah. Firman Allah itu artinya adalah pikirannya Allah, gambaran Allah yang sempurna. Lalu para rasul mengatakan, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, bukan kami memegahkan diri, menceritakan tentang pencapaian-pencapaian kami atau ajaran kami, melainkan Kristus sebagai Tuhan dan menjadi hamba karena kehendak Kristus. Lalu dikatakan Allah yang sudah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Menarik sekali, slogan ini dikenal oleh orang-orang di Indonesia sebagai slogan yang dipopulerkan oleh R.A. Kartini yang kelahirannya kita rayakan, kita peringati di bulan ini. Tapi dalam konteks yang sebenarnya, ini adalah perkataan Allah yang berkata dari dalam gelap akan terbit terang. Yaitu bahwa di dalam kegelapan dunia, kegelapan hati manusia, Allah lah yang memberikan terang itu, membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Apa maksudnya? Dikatakan supaya kita beroleh terang dari pengetahuan. Jadi pengetahuan itu adalah informasi yang membuat kita bisa melihat secara mata hati kita. Melihat dari pengetahuan itu tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi Kristus itu adalah mencerminkan kemuliaan Allah. Pada waktu Yesus mati, Yesus menunjukkan kasihnya, keadilannya, belas kasihannya kepada manusia, dan juga keajaiban dari hikmat Allah dalam rencana yang tidak terduga. Itu adalah kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Dan para rasul melanjutkan, harta itu menunjuk pada cahaya kemuliaan Kristus. Kami punyai dalam bejana tanah liat. Artinya diri mereka menjadi bejana tanah liat itu yang sederhana, yang murah. Tapi isinya adalah harta, yaitu Kristus, kemuliaan Allah. Sehingga dikatakan supaya nyata kekuatan yang melimpah-limpah itu
berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Lalu bagaimana Paulus menceritakan hidup mereka sebagai pemberita Injil, ditindas, tidak terjepit, habis akal namun tidak putus asa, dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, dihempaskan namun tidak binasa. Karena kuasa Allah, mereka adalah utusan-utusan Kristus membawa Injil. Allah menyertai, Allah melindungi, meskipun mereka dalam kesesakan. Bahkan banyak dari mereka meninggal secara martir, dengan cara dibunuh karena iman mereka. Tetapi mereka tidak putus asa sebab mereka tahu apa yang mereka beritakan. Mari kita melihat ke ayat 16 hingga ayat 18. Ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Dan ini penjelasan ini memberikan arti iman yang sesungguhnya, iman yang menyelamatkan, yang bukan hanya percaya bahwa kematian Yesus adalah sebuah fakta. Memang itu bagian dari iman yang menyelamatkan, harus percaya bahwa itu adalah sebuah fakta sejarah yang real. Tetapi di sini kita melihat karena Injil itu maka mengubahkan hati, mengubahkan orientasi hidup. Sehingga ketika mereka mengalami siksaan, aniaya dari pihak orang lain yang memusuhi, yang tidak percaya, yang pikirannya dibutakan oleh ilah dunia ini, mereka tidak tawar hati. Dan bahkan pada saat tubuh mereka secara jasmani makin merosot, mungkin karena bertambahnya usia, mungkin karena penganiayaan yang berat. Tetapi ini yang menunjukkan iman yang menyelamatkan. Manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebuah ungkapan yang sangat indah, saudara-saudara. Day by day, sehari demi sehari, semakin diperbaharui. Jadi ciri orang yang memiliki iman yang menyelamatkan, semakin lama dia mengikut Tuhan, seharusnya ada kelihatan pembaharuan itu. Manusia batiniah berbicara tentang karakter, berbicara tentang preferensi, apa yang dia sukai. Apa yang dia sukai? Kemuliaan Kristus, kemuliaan Injil yang menceritakan kemuliaan Allah. Itu membuat mereka yang punya iman yang menyelamatkan ini selalu punya sukacita di dalam penderitaan, karena cobaan-cobaan juga pada saat mereka mengalami kemerosotan tubuh jasmani mereka. Bukan berarti kita tidak perlu menjaga kesehatan, harus, karena tubuh kita adalah milik Kristus, tubuh kita adalah bait Roh Kudus, adalah tanggung jawab kita untuk merawatnya dengan baik. Tapi toh kita harus menyadari pada faktanya kita tidak bisa selamanya menjaga tubuh kita selalu sehat, ya, tetap akan ada pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Kita melihat ciri iman yang menyelamatkan itu punya keyakinan seperti ini, ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini di dunia ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Iman yang menyelamatkan menyadari bahwa hidup di dunia ini adalah sementara. Kemuliaan yang kita lihat, yang kita miliki adalah sementara sifatnya. Tetapi iman yang menyelamatkan merindukan kemuliaan kekal. Jadi bukan hanya mengasihi, mencintai, mendambakan, memuja kemuliaan Kristus, kemuliaan Allah yang dinyatakan paling jelas dalam Injil, dalam penebusan Kristus. Tetapi karena mereka tahu Yesus yang menyelamatkan itu juga rindu memuliakan umatnya. Allah yang mengadopsi kita itu rindu untuk memuliakan, Yohanes 17, supaya aku di dalam mereka dan mereka di dalam aku, supaya mereka menjadi satu sama seperti aku dan engkau adalah satu. Itu adalah doanya Tuhan Yesus. Jadi
Iman yang menyelamatkan merindukan kemuliaan kekal yang melebihi segala-gala yang ada di dunia ini. Jauh lebih besar daripada penderitaan ini. Inilah yang membuat orang yang memiliki iman yang menyelamatkan itu punya positivisme, punya optimisme, bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena tahu apa yang Allah kerjakan pada waktu penderitaan yang mereka alami, Tuhan izinkan terjadi. Mereka hadapi dengan iman yang menyelamatkan. Mereka menganggap itu adalah sebuah bagian dari proses untuk kemuliaan kekal yang Allah sediakan. Ya, memandang penderitaan, aniaya itu sebagai batu loncatan untuk Allah memberikan kemuliaan yang lebih besar di kehidupan yang kekal. Ayat 18 sungguh mendefinisikan arti iman. Sebab kita tahu ada bagian lain di dalam kitab suci. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Ya. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kata-kata Paulus ini ketika saya membaca ini, tidak memperhatikan yang kelihatan. Rasul Paulus itu sungguh secara literal luar biasa. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena di salah satu suratnya kepada Timotius, di hari tuanya pada saat waktu dia sudah di penjara, dia menitipkan pesan kepada Timotius untuk membawa jubahnya. Ya, apakah tidak ada orang yang bisa membelikan jubah untuk Paulus? Apakah Paulus sama sekali tidak ada uang untuk membeli jubah yang baru? Bukankah di kota Roma tempat dia di penjara ada banyak orang yang cukup berada? Ada cukup banyak orang Kristen yang bisa mengumpulkan uang dan membelikan jubah baru, mengantarkannya kepada Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus begitu luar biasa. Dia begitu memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Bagi dia, uang itu lebih baik digunakan untuk hal lain selain daripada untuk membeli jubah yang sebetulnya dia butuhkan, karena Timur Tengah itu pada malam hari sangat dingin, saudara. Nah, saya menceritakan itu untuk memberi kita inspirasi bagaimana kita menghayati ayat ini, tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Kita memang di zaman kita memperhatikan yang kelihatan cukup sering, cukup banyak, ya. Dan dalam batas-batas tertentu itu baik, tidak berdosa. Tetapi kalau sampai kita tidak memperhatikan yang tidak kelihatan, yaitu yang kekal, manusia batiniah kita, perbuatan baik kita yang tidak dilihat oleh orang, hati yang diperbaharui, Kristus yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita lihat dengan mata jasmani, tapi kita percaya dari hati kita yang kita lihat lewat pengertian kita akan firman Tuhan. Kalau kita tidak memperhatikan yang tidak kelihatan ini, maka kita sungguh menyia-nyiakan hidup kita. Kesimpulan, saudara, iman yang menyelamatkan adalah iman yang melihat kemuliaan Kristus, kemuliaan Allah yang terpancar paling jelas waktu Yesus mati pada saat kita masih orang berdosa. Yesus yang menanggung hukuman dosa kita pada waktu kita belum mengenal Dia. Tapi Dia sudah lebih dahulu mengasihi kita, menanggung dosa kita. Sehingga waktu kita percaya menerima Dia sebagai Tuhan, penebusan itu efektif bagi kita. Yang kedua, iman yang menyelamatkan adalah iman yang memperhatikan apa yang kekal, kemuliaan yang kekal. Bukan hanya kemuliaan Allah yang kekal, tetapi kemuliaan diri yang kekal, yang Allah berikan kepada orang yang mengasihinya, sehingga memfokuskan hidupnya pada apa yang tidak kelihatan. Manusia batiniah, perbuatan-perbuatan baik yang tidak dilihat oleh manusia, dan juga akan firman Allah yang sifatnya kekal, yang mengubah hidup kita, yang memberikan kita pandangan yang terus diperbaharui tentang kemuliaan Allah. Kiranya renungan hari ini boleh merefresh kembali pemahaman kita tentang iman, dan semoga kita diperbaharui sehari ke sehari.
Sampai jumpa di minggu berikutnya. Saya rasa saya akan memulai episode yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kami iman yang menyelamatkan pada waktu kami mengerti Injil. Kami menyukai, kami mengasihi dan tahu ini adalah kebenaran. Kami menerimanya. Itu adalah anugerah yang besar bagi kami. Kami mohon Tuhan untuk Engkau menolong kami memelihara iman yang benar. Agar ada perubahan dalam hidup kami. Ada sukacita. Ada kerelaan untuk menderita bagi Engkau. Sebab semuanya itu adalah cara Tuhan untuk memberikan kepada kami kemuliaan yang jauh melampaui segala penderitaan yang terberat yang kami alami di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Sampai jumpa.